warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurleli Herawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 4 Kota Pekalongan. Sebelah kiri saya. Dan perkenalkan, saya Qurratul Aini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Salafiyah Kota Pekalongan. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Abibah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP ITERA Salam Permukul Pekalongan. Kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang Coaching untuk supervisi akademik. salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Aini hari ini? Alhamdulillah, Bu Abibah sehat. Gimana juga dengan Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Bu Aini, baik ya. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya Bu ya? Ya, sudah jadwal insya Allah hari ini dengan coaching Dengan siapa Bu Aini? dengan wilayah ini. Dengan Bu Aini. Nah di sini sebelumnya karena di sini saya sebagai supervisor, saya ingin bertanya-tanya tentang beberapa hal terlebih dahulu ya Bu Aini, boleh Bu? Boleh ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait produk penilaian yang akan saya gunakan. Untuk praktek coaching kali ini, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu bisa mengembangkan keterampilan coaching tentang pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, ataupun mendengarkan aktif dari Bu Aini. Nah, selain itu nanti bagaimana coaching bisa menjawab ataupun merespon Bu Aini, saya juga akan mengamati itu. Nah, pertanyaannya adalah kompetensi apa yang ingin Bu Aini kembangkan pada praktek coaching kali ini? Pada praktek coaching kali ini, saya akan mencoba mengembangkan tiga kompetensi. Yang pertama, kompetensi saya akan mendengarkan dari coaching permasalahan apa yang mungkin dia rasakan. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan coba untuk bertanya sesuai dengan permasalahan yang ada, misalkan berbobot. Dan yang ketiga, saya akan menggali potensinya. Mudah-mudahan dari apa yang saya cari nanti muncul dari coaching ini solusi sendiri yang kemudian bisa menjadi sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah coaching. Berarti ini saya tangkap Bu Aini ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Oke. Nah untuk berikutnya apa harapan Bu Aini dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu Aini? Hari ini harapan saya coaching bisa menyelesaikan solusi apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian setelah itu saya pikirkan untuk mengembangkan keterampilan coaching. Mudah-mudahan dari sering keterampilan ini saya akan menjadikan lebih baik. Ya, terus jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik Bu Aini, semoga agenda coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat melaksanakan tugas Bu Aini. Terima kasih juga atas supportnya. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan bersama ya. Oke, terima kasih ya Bu. Oke, matur nuwun Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Alhamdulillah baik Bu Aini. Cuma ini lagi agak suntuk Bu. Ada permasalahan apa ini? Ini loh Bu, saya izin untuk curhat ya Bu ya. Maksudnya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan Bu Aini bisa memberikan pencerahan bagi saya. Saya kan merasa sebagai guru penggerak itu merasa punya beban moral dalam artian ingin menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah saya.
ketika saya ingin berbagi praktik baik, diantaranya yaitu bagaimana strategi cara mengajar pembelajaran yang berpusat pada anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak menjadi nyaman, aman, dan senang. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah dan alhamdulillah beliau merespon dengan baik. Hanya saja permasalahannya yaitu ketika saya ingin berkolaborasi dengan seseorang yang mempunyai peran yang sangat penting di sekolah saya, ternyata tidak memberikan respon, tidak memberikan saya waktu dan ruang, sehingga saya merasa kecewa dan sempat berkecil hati. Begitu Bu Aini. Sebelum kita masuk ke bicara lebih lanjut, Bu Laili, kira-kira Bu Laili melakukan praktek ini punya Tujuan saya kan ingin berbagi praktik baik, jelas karena ini sesuai dengan raport mutu pendidikan di SMP Negeri 4 bahwa strategi pembelajaran itu nilainya kurang. Nah, untuk bisa mendongkrak raport mutu pendidikan, saya ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman, khususnya rekan sejawat kita, untuk bagaimana cara mengajar yang baik, yang berpusat pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga tidak ada lagi dalam mengajar itu ada kata-kata sanksi, punishment atau apapun, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan arwahnya kurikulum mereka belajar. Sementara ini yang sudah dilakukan apa? Saya kok agak batuk ya. Air putih yang banyak ya. Ya, makasih. Yang sudah saya lakukan diantaranya adalah tutor sebaya, dan ketika saya menyampaikan anak saya, tutor sebaya teman rekan saya yang saya kesakan, kebetulan dia adalah guru bahasa Inggris, tertarik dengan apa yang ingin saya berbagi praktik baik. Dia ingin saya mensupervisi atau melihat ketika dia mengajar, dan ingin bagaimana caranya mengajar yang baik sehingga anak senang. Ternyata saya kasihkan triknya dan alhamdulillah anak-anaknya ketika diajar oleh guru bahasa Inggris ini antusias sekali. Maaf ya Bu ya, lagi batuk. Sebenarnya apa yang mulai lakukan sudah ada respon positif ya. Hanya saja mungkin yang saya bilang tadi, guru yang lebih senior yang punya posisi, kira-kira kepala sekolah sudah mencoba untuk sharing dengan guru-guru yang lain selain dengan guru tersebut lain? Belum, baru satu orang ini itu yang mempunyai peran penting di sekolah. Jadi ketika itu juga saya langsung seperti tidak diberikan kesempatan, sehingga kan saya tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Aini, yaitu saya berbagi praktiknya hanya face to face ya, tutor sebaya dengan teman, saya mengikuti alur pembelajarannya, ikut di dalam kelas. Nah, selain itu saya juga melakukan tindakan mengajar di luar kelas. Sedang ketika saya mengajar dengan anak-anak, ada guru yang melihat. Sebenarnya apa yang sudah mulai lakukan itu artinya bentuk tutor sebaya sudah ya, terus kemudian face to face juga sudah. Sementara ini kepala sekolah sudah coba, artinya Bu Leli sudah mencoba untuk berkeluh kesah dengan kepala sekolah terkait dengan guru tersebut atau gimana? Saya pernah dipanggil, katanya gini, Bu mohon maaf, ini karena saya adalah guru di sekolah tersebut, sehingga kalau misalkan saya memberikan praktik baik itu katanya kurang efisien karena gurunya sendiri, teman sendiri, jadi lebih baik mengambil narasumber dari lain. Itu berdasarkan informasi dari kepala sekolah. Nah, tindak lanjutnya kepala sekolah itu mengatakan ke saya nanti akan kita sampaikan di kegiatan-kegiatan pembinaan yang sifatnya adalah sharing antara bapak dan ibu guru atau teman-teman yang lain dalam forum pembinaan. Sementara ini sharing di forum pembinaan yang sudah berjalan, guru tersebut suami ikut ya? Ya ikut, cuma kan pembinaan di setiap hari Senin itu yang saya rasakan belum tersampaikan, akan baru ngomongnya kemarin. Kira-kira Bu Leli punya keinginan apa agar apa yang mungkin Bu Leli inginkan biar ini menjadi tidak hanya face to face, tidak hanya
tutor sebaya tapi menjadi konsumsi umum yang juga bisa ditiru oleh orang lain, kira-kira ada keinginan untuk apa? Saya untuk kedepannya setelah nanti melakukan yang tadi saya sampaikan, tutor sebaya, saya ikut di dalam kelas, terus saya mengajar di luar kelas supaya dilihat. Itu nanti ada momen tersendiri yaitu dalam pembinaan, ya nanti saya akan sampaikan secara istilah kondisional ya, kondisional dalam artian saya punya ini, insya Allah kan kalau pas dalam keadaan momen pembinaan tidak ada lah harapan saya tantangan seperti ini muncul langsung mengkas atau menjadikan, insya Allah tidak ada, karena kan di forum banyak mungkin ada budaya malu. Tapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli tadi, tutor sebaya sudah, kemudian bisnis sudah, kemudian tadi mau menyampaikan di forum pembinaan di mana itu mengikat keseluruhan guru. Iya. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Eli ingin rencanakan itu, sementara ini kalau bisa dibilang rentang ini sudah sampai rentang keberapa? Kalau tadi sebelum saya nanti ada pembinaan kan ini belum ada pembinaan kan belum berjalan tuh. Ya saya rentangnya antara nilai 5 sampai 6 karena kan belum semuanya mengikuti. Sedangkan Bapak Ibu guru di sekolah saya itu kurang lebih ada 33 orang. Dari apa yang tadi 5 sampai 6 rentangnya. Kemudian Bu Eli menginginkan ada progres yang lebih bagus ya, tapi dengan juga apa tadi menyampaikan di forum pembinaan yang Betul. betul. Kira-kira dari apa yang obrolan ini, Bu Eli sudah ada pencerahan sedikit terkait dengan apa yang mungkin dengan keluhkan tentang senioritas yang saat ini belum bisa tembus, kemudian itu menjadi tidak hanya face-to-face, tidak hanya tutor sebaya. Kira-kira apa yang kita obrolkan sudah ada pencerahan sedikit terkait dengan apa yang mungkin nanti bisa dilakukan? Sudah, tadi yang Bu Aini sampaikan kan nanti pas di momen apa untuk bisa berbagi praktik baik supaya bisa maksimal. Kan tadi saya menyampaikan pada momen pembinaan. Insya Allah nanti 1-2 bulan ke depan ketika saya akan menyampaikan di forum pembinaan ini, insya Allah nanti bisa lah mencapai skor yang maksimal. Rentang butuh waktu 1-2 bulan. Iya. Dari apa yang Bu Leli nanti akan tentukan 1-2 bulan. Kira-kira Bu Leli butuh teman seseorang yang kira-kira bisa bantu Bu Leli atau bagaimana ini strateginya sebagai tindak lanjutnya agar ini bisa maksimal. Ya jelas. Pasti kita berkolaborasi ya, tidak bisa berdiri sendiri. Yang pertama adalah kepala sekolah, ini yang pertama kali saya ajak diskusi atau koordinasi. Yang kedua adalah senioritas, di mana beliau adalah teman yang sangat senior, bahkan hampir dibilang mau pensiun, dan beliau sudah terbiasa menangani masalah-masalah seperti ini karena beliau juga seorang konselor. Insya Allah beliau sangat mendukung sekali apa yang akan saya lakukan. Selanjutnya itu guru yang teman-teman rekan sejawat saya yang dekat dengan saya, yang biasa berkeluh kesah dengan saya, juga insya Allah mereka akan Jadi 1 bulan saya ditanya lagi keberhasilan Bu Leli ya. insya Terkait dengan Allah. itu sudah berbagi luar biasa juga, saya terima kasih juga. Mudah-mudahan nanti cerita lagi di sini. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga ya ada Bu Biba juga. Mungkin hanya ini yang bisa mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dan Bu Aini sudah melaksanakan praktik coaching ya dengan Bu Leli ya. alhamdulillah sudah. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait praktik coachingnya. Nah, bagaimana nih Bu Aini perasaannya menilai sendiri nih performa Bu Aini ketika melakukan praktek coaching tadi, Bu Aini? Iya. Dari apa yang mungkin tadi sudah saya praktekkan bersama Bu Leli, kalau untuk suasananya saya merasa lebih nyaman, sudah terasa santainya, nyamannya. Hanya mungkin pengaturan bahasa yang ini perlu saya pelajari. Artinya biar tidak berbelit-belit, pertanyaannya mengenal langsung sasaran, kemudian
bisa menggiring ini yang menjadi PR saya. Saya harus belajar lebih baik lagi tentang public speaking mungkin Bu Adita. Baik, jadi Bu Aini sudah menilai diri sendiri ya. Iya. Nah, sekarang bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Aini? Oh, alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Adita. Nah, jadi ketika saya tadi melakukan pengamatan, saya sudah mengamati ya saat Bu Aini tadi melaksanakan praktek coaching dengan Bu Laili, saya menilai bahwa Bu Aini ini sudah memberikan perhatian penuh kepada coachingnya Bu Aini yaitu Bu Laili dengan mendengarkan aktif, ada kehadiran penuh, ada perhatian kepada Bu Laili juga ketika penyampaian tadi saat praktek coaching. Nah, berikutnya Bu Aini juga sudah mencoba untuk menggali potensi dari Bu Laili apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Nah, apakah Bu Aini sudah merasakan seperti itu Bu Aini? Saya sudah mencoba dan sudah merasakan apa yang mungkin jadi alur tirta itu. Nah, jadi tadi keseluruhan Bu Aini sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dari menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian juga ada merencanakan aksinya dan juga tadi tentang tanggung jawabnya seperti apa. Nah, namun di sini saya akan menyampaikan ya tadi selain itu mungkin berarti tadi ya betul sudah disampaikan oleh Bu Aini bahwa kita perlu menggali kompetensi kita dulu ya, bagaimana caranya menyampaikan supaya pertanyaannya bisa dilaksanakan secara efektif. Nah, lalu apa ini rencana Bu Aini untuk meningkatkan performa Bu Aini ke depan? Saya berencana untuk lebih banyak belajar tentang bagaimana membuat pertanyaan berbobot yang mengena tepat sasaran, efektif. Kemudian tentang public speaking juga saya perlu buka mungkin browsing bagaimana ilmu tentang public speaking itu, dan mungkin kalau ada IHK terkait dengan itu saya akan mencoba untuk mengikutinya. Ya, terima kasih ya Bu Aini, semoga ini bisa dikembangkan lagi oleh Bu Aini ya. Nah, berikut nanti saya sampaikan terkait hasil supervisinya ya kepada Bu Aini secara langsung. Dan sekarang sebagai penutup, apa nih yang sudah Bu Aini dapatkan dari proses supervisi kali ini? Dari apa yang saya obrolkan dengan Koci, alhamdulillah Koci bisa menemukan sendiri jawaban dari apa yang mungkin jadi keluh kesahnya. Ternyata si Koci ini punya potensi besar, hanya mungkin butuh dukungan dari pihak luar, terutama dari pihak kepala sekolah untuk nge-push, untuk menekan di forum-forum pembinaan. Apa yang sudah dilakukan oleh Koci sudah sangat tepat, jadi dia hanya perlu mengkoordinasikan lebih lagi terkait dengan bagaimana agar kepala sekolah memberikan kebijakan waktu pemberian kesempatan kepada Koci. Dan saya pun alhamdulillah dengan bersamaan ngobrol tadi belajar banyak terkait bagaimana saya mencoba untuk menambah keterampilan saya untuk pertanian. Baik Bu Aini ya, cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti ke depan Bu Aini bisa mengembangkan lagi keterampilan coaching supaya lebih baik lagi. Dan terima kasih Bu Aini atas kesempatannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Abida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman video pembelajaran modul 2.3 demonstrasi kontekstual yang telah kami buat. Materi Coaching untuk supervisi akademik. semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.